Halo pedikers, kamu pasti punya antivirus dong untuk mengamankan komputermu? Dari berbagai merek antivirus, salah satunya adalah antivirus McAfee. Tapi tahu nggak siapa sosok di balik antivirus ini? Yup, dia adalah John McAfee yang belum lama ini ditemukan meninggal dunia di dalam penjara. Nah pedikers, kali ini aku akan mengajak kalian mengintip kisah hidup dan kekayaan John McAfee. Kira-kira seperti apa kekayaan bos antivirus ini? Mari kita bongkar. John McAfee merupakan salah satu tokoh yang tersohor di Silicon Valley. Ia menjadi pelopor dalam penemuan teknologi antivirus yang saat ini banyak digunakan di perangkat komputer. John McAfee lahir di Sanderford, Inggris, 18 September 1945. Meski lahir di Inggris, John dibesarkan di Amerika Serikat. Sejak usia muda, pria berdarah Inggris-Amerika ini memang sudah mencintai sains dan teknologi. John menempuh pendidikan di Roanoke College, Virginia, Amerika Serikat. Ia mengambil jurusan matematika dan lulus pada tahun 1967. Setelah lulus kuliah, John bekerja sebagai programmer di lembaga antariksa NASA hingga tahun 1970. Setelah cabut dari NASA, ia bekerja sebagai perancang perangkat lunak di Univac dan kemudian di Xerox sebagai arsitek sistem operasi. Tahun 1978, John pindah ke Computer Science Corporation sebagai konsultan perangkat lunak. Lalu pindah lagi ke perusahaan Bond Ellam Hamilton dari tahun 1980 hingga 1982. Di awal dekade 1980-an, pria yang dikenal gampang bosan ini juga sempat bekerja di Lockheed Martin, sebuah perusahaan penerbangan di Amerika Serikat. Saat ini ia juga telah memulai pengembangan perangkat lunak antivirus sendiri. Tahun 1987, John meninggalkan tempat kerjanya dan membangun perusahaan antivirus bernama McAfee Associates. Salah satu produknya adalah McAfee VirusScan, antivirus yang menuai kesuksesan dan banyak digunakan di perangkat komputer. Seiring berjalannya waktu, McAfee Associates akhirnya melantai di bursa saham pada tahun 1992. Itu membuat saham John McAfee melonjak menjadi 1,44 triliun rupiah. Namun karena sudah merasa kaya dan bosan dengan pekerjaannya, John pun hengkang dari perusahaan yang sudah dibangunnya pada tahun 1994. Setelah meninggalkan McAfee Associates, tak membuat John meninggalkan dunia teknologi. Ia sempat membuat aplikasi pesan instan bernama Powwow. Namun sayangnya aplikasi ini kurang laris di pasaran. Gaya hidupnya mewah serta investasinya yang buruk membuat John McAfee kehilangan banyak uang pada krisis keuangan tahun 2008. Sejak saat itulah ia hijrah ke Amerika Tengah untuk mencari kehidupan yang lebih murah. Dikenal sebagai sosok yang nyentrik, John McAfee pun tak luput dari berbagai kontroversi. Ia pernah dituduh membuat startup dan menutupi bisnis narkoba yang ia bangun. Tak hanya itu, ia juga sempat didakwa atas kepemilikan senjata api ilegal dan melakukan pembunuhan pada tahun 2012. Ia akhirnya kabur ke Guatemala untuk mencari suaka di sana. Beruntung ia terbebas dari tuduhan tersebut. Tahun 2016, John McAfee membuat publik terkejut karena tiba-tiba maju menjadi calon presiden Amerika Serikat. Beberapa programnya juga sangat kontroversial, seperti menganjurkan dekriminalisasi ganja dan mengakhiri perang melawan narkoba. Namun sayangnya ia gagal dalam pemilihan orang nomor 1 di Amerika Serikat. Tahun 2018, John memulai kiprahnya di dunia mata uang kripto. Ia menjadi CEO di perusahaan aset kripto LuxCore. Bahkan ia menjadi seorang buzzer yang mempromosikan mata uang kripto melalui cuitan-cuitannya di Twitter. Meski tak setenar Elon Musk, namun yang mematok harga 1,4 miliar untuk setiap kali tweet. Keterlibatannya di dunia mata uang kripto kembali membuat John tersandung masalah hukum. Ia dituduh melakukan penipuan dan penggelapan pajak. Inilah yang membuatnya kabur dari Amerika Serikat ke berbagai negara. Hingga akhirnya ia ditangkap dan dipenjara di Spanyol pada tahun 2020. Di penjara inilah ditemukan meregang nyawa di dalam selnya beberapa waktu lalu. Wah, tragis juga ya hidupnya. Well, setelah melihat perjalanan hidup John McAfee yang cukup tragis, sekarang kita intip kekayaan yang dimilikinya. Di puncak kesuksesannya, pria yang hobi main piano ini pernah mengantongi kekayaan sebesar 1,44 triliun rupiah. Ia menggunakan uang yang dimilikinya untuk membeli berbagai aset dan barang mewah. Seperti membeli sebuah rumah mewah tepi pantai seluas 5 hektar di Laut Karibia. Rumah super mewah bergaya tropis ini terdiri dari 2 lantai.
memiliki banyak kamar dan dilengkapi dengan kolam renang. Ia juga membeli sebuah jet pribadi Cessna berkapasitas 10 orang, membeli sebuah peternakan seluas 157 hektar di New Mexico yang berisi sebuah bioskop dan 35 orang. Ia juga menghamburkan uangnya untuk berbagai karya seni dan lusinan mobil mewah. Tak hanya itu, John McAfee juga menggelontorkan 25 juta US dollar dari uangnya untuk membeli tanah seluas 10.000 kaki di Colorado sebagai lahan untuk rumah mewahnya. Ia juga berinvestasi dengan membeli saham Lehman Brothers senilai jutaan dolar. Namun krisis yang menghantam Amerika Serikat pada tahun 2008 membuat John McAfee hampir bangkrut. Ia terpaksa menjual berbagai asetnya dengan harga yang murah. Ia menemukan kembali cara menghasilkan pundi-pundi uang lewat mata uang kripto. Pada 2018, ia turut mempromosikan mata uang kripto dan mendapat bayaran sebesar 1,4 miliar rupiah untuk setiap cuitannya di Twitter. Bahkan John McAfee disebut-sebut meraup keuntungan besar 380 miliar dari aktivitas promosi mata uang kripto itu. Keuntungan itu sendiri ia dapat dari wujud Bitcoin dan Ethereum. Namun karena gaya hidup yang mewah dan seringkali berurusan dengan hukum, kekayaannya banyak terkuras. Sebelum meninggal di usia 75 tahun, kekayaan John McAfee hanya tersisa 57,9 miliar rupiah. Kisah yang dialami John McAfee ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa uang sebanyak apapun akan habis jika tidak dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dalam hal positif. Namun terlepas dari berbagai kontroversi yang menyelimuti sosok raja antivirus ini, akan tetapi kecerdasannya juga tak boleh dianggap remeh. Ia memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teknologi yang membuatnya menjadi salah seorang tokoh teknologi besar di dunia.